Bapak Ibu, eh, saya di rumah punya beberapa anak asuh yang saya asuh dari berbagai luar kota atau luar pulau. Ada yang dari Mentawai, masih kelas 3 SMA. Ada yang dari Sumba, ada yang dari Ambon, dari berbagai macam. Dulu sebelum pandemi saya pernah mengasuh 20 anak dan saya tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya rasa itu hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena hidup dengan anak sendiri aja nggak gampang, apalagi ini hidup dengan anak orang. Nah biasanya kalau saya di Magelang ditelepon kepala sekolah, kebetulan kepala-kepala sekolah di kota Magelang itu banyak sahabat saya. Ya, kalau saya ditelepon sekolah Bapak Ibu Pak Arif, biasanya ada dua hal aja. Yang pertama, sekolah itu pasti minta saya khotbah untuk acara KKR sekolahnya, untuk acara pembekalan. Atau yang kedua, sekolah itu manggil saya kalau ada muridnya yang kerasukan setan. Itu aja. Jadi saya jadi ghostbuster saudara, di tengah-tengah anak-anak sekolah itu. Tapi siang itu sahabat saya telepon saya, yang kelas 3 SMA ini seorang cewek. Tiba-tiba telepon saya, kepala sekolahnya bilang gini, dia panggil saya Boksu. Siang ini di rumah enggak? Di rumah. Bisa enggak ke sekolah? Penting. Ini berkaitan dengan anakmu. Ini anak angkat saya. Anak saya cuma 2 saudara, anak jasmani saya. Yang satu masih kelas 6 SD, yang satu masih kelas 4 SD. Tiba-tiba saya kaget, kenapa? Ini orang biasanya kalau ngobrol cuma gini, di mana Boksu? Yuk kita nongkrong, yuk kita makan. Hari itu dia telepon begitu serius. Saya bilang oke, saya siap-siap dulu. Saya bersama istri akhirnya ke sekolah. Sampailah saya ke sekolah, di kantor kepala sekolah. Dia bilang ini, kita makan snack sebentar. Saya disuruh minum. Akhirnya muncul sebuah pembicaraan yang serius, yang gak pernah saya pikirkan. Jadi begini Boksu, sebelumnya minta maaf. Loh kenapa? Anak saya bikin apa? Anak Boksu yang perempuan itu nge-vape rokok elektronik saudara. Dan tidak cukup di situ, satu kelas dipengaruhi dia. Wah saudara, itu seperti petir di siang bolong itu. Saya duduk di kantor kepala sekolah. Dar. Kenapa? Seumur-umur Bapak Ibu saya diundang sekolah ketika saya diundang khotbah. Yang kedua, kalau ada masalah. Sekarang saya diundang ke sekolah itu pas anak saya bikin persoalan. Saudara, saya bilang gini sama kepala sekolah, terserah Bapak, karena dia bikin pelanggaran di sekolah, lakukan aja. Hukuman seperti Bapak memberikan punishment kepada murid-murid yang lain kalau melakukan. Jadi gak usah sungkan, karena saya sahabatan, gak usah. Saudara, saya pulang ke rumah. Ini otak udah jahat saudara. Saya bilang gini, anakku yang cewek pulang, tak beliin rokok elektronik 5 rasa, tak beliin rokok biasa 5 slop, tak suruh duduk, tak suruh ngerokok di depan saya. Habis sambung lagi, habis sambung lagi, habis sambung lagi, sampai mati nih. Sampai di otak saya cuman kayak gitu Pak. Malam itu sebelum saya kumpulin anak-anak saya ngobrol sama istri saya. Kita makan di luar, bilang gini, sayang saya pengen seperti itu. Saudara tahu, Tuhan tuh ngomong begini sama saya, Cornel, apakah dengan cara itu anakmu akan sembuh? Saya jawab, enggak Tuhan. Kalau kamu tahu anakmu enggak akan sembuh dengan caramu, kenapa kamu harus pakai cara itu? Itu kayak menemplak pak muka saya. Kamu pernah gagal kan? Anakmu laki-laki, anak angkatmu yang dari Kalimantan, jam 12 malam kamu usir dari rumah karena 3 kali ketahuan ngerokok. Kamu usir. Tuhan tarik garis ke belakang. Waktu kamu lakukan dengan cara yang konyol tadi, anakmu sembuh gak? Enggak Tuhan. Dan kamu mau jatuh ke lubang yang sama? Enggak Tuhan. Kamu jangan pernah lakukan itu. Itu Tuhan tuh ngomong kayak saya ngomong dengan Bapak gitu.
Sudah tahu? Saya pulang makan sama istri, saya bilang, sayang, gak jadi deh skenario yang siang tadi. Tuhan ngomong lain. Ya bener itu. Saya kumpulin anak-anak saya. Mereka udah tahu. Kalau di ruang tamu saya itu semua anak saya panggil. Pasti ada persoalan yang serius. Saya panggil semua anak-anak saya yang sudah masuk kamar. Ayo keluar semua. Jadi mau ngomong. Ngobrol, mereka duduk lesehan. Saya bilang, nama anak itu Ella. Saya bilang, Ella, malam ini Daddy mau ngobrol sama kamu khusus. Tapi kamu ditemenin kakak-kakakmu. Daddy tahu kamu nge-vape. Tiba-tiba dia netesin air mata, Pak. Tes. Tapi saya lanjutkan kalimatnya. Tapi Daddy gak marahin kamu kok. Tambah nangis. Boleh gak Daddy minta vape-mu? Dia masuk kamar, dia ambil. Dia kasih saya dengan tetesan air mata yang begitu banyak. Saya bilang begini. Ini kalau salah, saudara boleh koreksi, nanti saya turun mimbar. Saya bilang sama anak saya, ini vape-nya Daddy bawa ya. Iya Dad. Dan saya ngomong gini, kalau kamu mau nge-vape, panggil Daddy. Tak temeni, tak antar, tak dampingi. Aku akan duduk di sampingmu. Lakukan itu kalau kamu suka. Tambah nangis, udah petah. Bang. Dia peluk saya, dia bilang sorry Daddy, maafin aku. Dia peluk istri saya, dia minta maaf, nangis gerung-gerung, sudah kayak anak kecil. Saudara tahu, malam itu saya tumpang tangan, saya lepaskan blessing lewat peristiwa dan cara yang datangnya dari Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, sampai hari ini anak saya tidak nge-vape lagi. Anak saya sembuh. Ini bergantung cara aja Bapak Ibu. Sehari setelah itu, malam jam 10 saya mau tidur sama istri. Anak saya yang perempuan, Ella, tiba-tiba ketuk pintu kamar. Jadi, ya kenapa? Masuk nak. Ella mau sharing, mau ngobrol. Selama ini tertutup. Tidak mau hal-hal yang di dalamnya disentuh. Tinggal bersama saya hampir 3 tahun Bapak Ibu. Tapi malam itu dia bilang, Dad, aku pengen ngobrol sama Daddy Mommy. Oh ya, ngobrol lah. Tiba-tiba dia bicara. Daddy tahu gak kenapa aku ini selalu bikin ulah di rumah ini? Daddy ini sudah bisa tahu. Karena hubunganmu dengan orang tuamu pasti gak beres. Nangis dia. Besok pagi Daddy minta ya, kamu telepon papa mamamu. Kamu minta blessing, minta maaf. Saudara tahu jawabannya dia? Nggak bisa, nggak mau. Daddy nggak ngerti sih rasa sakitku terhadap papa mamaku. Wow saudara, dia keluarkan semua. Nah, kamu nggak pernah cerita rasa sakit yang seperti apa. Daddy tahu nggak? Saya SMP kelas 1. Ketika mamaku marah, aku ditelanjangi. Saya diusir keluar dari rumah, telanjang SMP. Membekas. Daddy tahu nggak? Kalau papaku marah, aku pernah 1 hari dimasukin kandang babi dan tidak dikasih makan. Saudara itu curhat yang penuh kemarahan di depan saya. Daddy tahu nggak? Kalau orang tuaku marah, dia ambil gespernya, dia pukul aku Pak. Bang, bang. Tak dengerin aja. Saya bilang begini, kamu pernah punya Daddy yang gagal, tapi Tuhan sudah taruh saya di depan kamu. Dan kamu gak pernah peluk saya dalam tanda petik. Gak pernah anggap saya. Sebenarnya Tuhan sudah sayang, kasih kamu, aku. Dulu kamu dimarahin, dihukum. Mamimu itu gak pernah lakukan itu. Dan kamu gak pernah ngomong. Daddy tahu gak? Papa mama divorce, cerai. Dan Daddy tahu. Mama kawin sama pacar kakakku. Bedanya 20 tahun. Aku sakit. Saya bilang begini, Ella, besok pagi kamu telepon papa mama. Minta maaf. Gak bisa. Saudara selalu bilang gak bisa. Pada akhirnya Tuhan tolonglah anak ini. Istri saya peluk dia. Ella, kamu pernah punya mama
yang nyakiti kamu. Tuhan udah gantiin kan. Ini loh ada mommy yang sayang kamu. Dia nangis saudara, pecah. Malam itu saya bilang gini, Ella, kalau kamu gak bisa ngampuni papa mamamu, itulah kamu Ella. Tapi kalau kamu bisa ngampuni, itulah Kristus yang tinggal dalam kamu, bukan kamu. Saudara, paginya dia akhirnya mau. Dia telepon orang tuanya dan bilang minta maaf. Say sorry. Hubungan mereka pulih. Luar biasa. Sampai hari ini anak ini ceria. Dulu mukanya penuh dengan dendam, kemarahan. Hari ini mukanya ceria. Dan beberapa bulan ini dia selalu bilang, Dad, aku pengen kuliah. Oke, kamu cari kampus. Nanti dia akan bantu urus kamu. Saudara, saya tahu bahwa mengampuni itu gak gampang. Betul. Satu kata yang paling mudah sering diucapkan orang itu mengampuni. Tapi kata ini sering terucap, tapi enggak terlalu mudah untuk dilakukan. Anak saya sembuh karena apa? Tuhan pakai caranya dia lewat saya dan istri. Nek nuruti daging Pak, Bapak Ibu, saya pengen gas. Pak usir anak ini, bikin malu Pak. Wong biasanya diundang untuk khotbah, biasanya diundang ke sekolah untuk ngusir setan-setan di sekolah. Saya ini pendeta paling muda di kota Magelang. Jadi ketika saya hadir di sekolah-sekolah, mereka senang. Setiap kali retreat camp sekolah, pasti saya yang diundang Pak. Tapi kali ini Tuhan itu benar-benar ajari saya, kalau kamu gak diundang khotbah, tapi anakmu bikin masalah, kamu masih gak bisa melayani sekolah-sekolah ini. Saudara, rasa sakit itu pupuk Tuhan. Hari ini anak saya ceria kembali dan bersuka cita. Dan kabar gembiranya, lewat semua yang Tuhan pakai cara dan hikmat itu, sekali lagi, tidak pernah ngerokok, tidak pernah nge-vape. Coba bayangkan Pak, kalau malam itu saya tuting-tuting dia, saya marahin dia, saya maki-maki dia, bahkan saya usir dia. Saya yakin dia tidak akan semakin baik dalam hidupnya. Amin saudara. Ya. Nah hari ini kita bicara tentang tema berjalan dalam rekonsiliasi. Saya ingin saudara membaca dalam ayat bulanan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Ya Bapak Ibu, kita baca ayat ini. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa saudara? Kepada kami. Bapak Ibu, kalau saudara membaca kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 3, salah satu ciri orang di akhir zaman adalah tidak mau berdamai. Salah satu ciri, ada belasan ciri Bapak Ibu, tapi salah satu ciri. Sampai kenapa Paulus harus mengirim surat ini? Karena berarti ada persoalan yang harus mereka hadapi dan diselesaikan. Bapak Ibu, persoalan itu harus dihadapi dan diselesaikan. Setuju, katakan amin. Iya, itu tandanya kita ini dewasa rohani Pak. Kenapa kita butuh rekonsiliasi? Karena rekonsiliasi itu terjadi jika ada kebesaran hati. Haleluya. Kebesaran hati seperti apa? Paulus pernah ngomong begini. Bahkan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Waktu saudara ingin terjadi yang namanya rekonsiliasi seperti tema bulan ini adalah, di dalam rekonsiliasi itu selalu ada salib. Katakan salib. Di salib itu ada apa Bapak Ibu? Salib itu ada pertukaran. Harusnya saudara yang menderita, Tuhan ngomong gini, wes aku wae. Betul ya? Harusnya Tuhan yang bahagia, kita yang disalib. Tapi Tuhan ngomong, tak ambil alih itu. Rekonsiliasi itu terjadi ketika
kita ini ada kebesaran hati. Kebesaran hati yang dimaksud apa saudara? Di salib ada pertukaran. Waktu istri saudara punya kelemahan, engkau tidak fokus ke kelemahannya, tapi sebagai suami engkau ngomong gini, aku menyalibkan diriku untuk menutupi semua kelemahanmu. Itu disalib Bapak Ibu. Ya. Waktu suamimu ada kesalahan, disalib saudara harus menutup. Satu kali saya berantem sama istri saya. Percayalah, pendeta kayak saya juga masih suka berantem sama istri. Baru menikah 14 tahun soalnya. Ya masih ada yang lebih senior, Pak Daniel, bapak-bapak lain lebih senior dari saya. Berantem bukan fisik saudara, berbeda pendapat. Karena laki-laki itu tak pikir-pikir, ibu-ibu tuh tak rasa-rasa. Jadi bedanya mungkui ya, pikir karo rasa. Tak pikir-pikir, bojone sing lanang ngono, sing wedok tak rasa-rasa. Nah pikir karo rasa itu gak pernah ketemu Pak. Kecuali salah satunya harus merendahkan dirinya, bener gak? Iya kan? Berantemnya kita ini karena apa? Sing wedok ngomong perasaanku, laki ini ngomong pikiranku. Waktu saya mau daftarin sekolah anak, saya bilang tak pikir-pikir anak kita sekolah ini ya, karena apa? Biayanya lebih murah. Bojoku ngomong perasaanku nggak di situ. Nah itu berantem Pak. Nah, satu kali di rumah kami berantem, CDR. Waktu saya berantem sama istri, saya ke kantor Pak. Wah, ke kantor ngapain? Duduk di kantor. Rumah saya tak bikin kantor, juga. Saya baca Alkitab Pak Daniel. Bos, pendeta berantem karo bojo mau soal Alkitab Pak. Dan luar biasanya Tuhan bicara Pak. Saya waktu membaca itu blek. Ya enggak kebetulan lah itu Tuhan sedang ngoreksi saya. Saya itu buka Efesus pasal 5. Hubungan suami istri dan ayat yang berikutnya. Saya kan punya banyak Alkitab terjemahan ya. Tuhan tuh ngomong begini. Ya. Kalau kamu pengen seperti Kristus, orang yang pertama merendahkan hati itu orang yang menuruti Kristus. Kira-kira ayatnya itu ngomong gitu. Kalau kamu orang yang merendahkan hati, berarti orang yang merendahkan hati niat untuk meminta maaf sama istrimu, kamu itu mirip Kristus. Tak woco Pak, bolak balik tak woco. Bahkan mungkin hampir setengah jam kami terpaku, bojoku nok kamar. Istri saya di kamar, ngapain? Gak baca Alkitab. Tak tanya, kamu ngapain waktu berantem? Aku buka Shopee. Stres daripada mikirin kowe. Saudara lah. Jadi nek bojomu buka Shopee, salah satu tandanya apa? Ya kan? COD wae. Saudara lihat. Jadi istriku itu buka Shopee, Pak. Aku buka Alkitab. Sopo sing luwih rohani? Wah, aku dong ketoke itu. Maca Alkitab Pak bolak-balik. Yang memaafkan pertama kali mirip Kristus. Yang memaafkan pertama kali mirip Kristus. Tak waca bolak-balik Pak. Tapi aku cuman duduk dan nyanyi. Ku ingin tetap di sini. Aku itu maca Alkitab harusnya Pak. Tuhan udah ngomong ya. Aku kan harusnya pergi datangi bojoku toh Pak. Tak perlu dia aku bilang saya sorry ya sayang. Aku duduk maca Pak. A few moment later, 30 menit kemudian, tiba-tiba waktu saya membaca serius, saya kan punya Alkitab banyak terjemahan. Tiba-tiba Pak, istriku dari belakang peluk saya Pak. Sayang, sorry ya tadi. Itu orang Surabaya ngomong gini, mateng ya aku. Kenapa saudara? Aku sing moco, bojoku sing melakukan. Kira-kira sing mirip Kristus apa? Jujur. Padahal dia Sofi loh. Gak moco Alkitab loh. Aku sing moco, bojoku sing melakukan. Kira-kira sing mirip Kristus apa? Hah? Waktu bojoku peluk aku dia minta rekonsiliasi sorry. Tuhan ngomong sama saya apa? Kornel. Jemaat iyo modeli kayak kowe kuwi. Pelayan Tuhan akeh sing modeli kayak kowe kuwi. Maca gedhu Alkitab. Pelayanan, ya kan? Semua dilakukan di gereja. Ning ora ono Kristuse. Saudara ngampleng. Bah!
Wis persis kuwi. Tuhan ngomong gini. Persis. Jadi kalau kamu cuman baca, Tuhan ngomong gini, bojomu lebih Kristus daripada kowe. Tapi saya nggak ngomong gini loh, wes berarti orang usah mau Alkitab loh ya. Nggak ada ya, nggak ada kalimat itu loh ya. Ya, saya juga nggak ngomong pokoknya buka Shopee pertobatan terjadi. Ora kere yang ngono kere, ya kan? Bener kere sing ngono ya kan? Apalagi check out ya kan? Nah Bapak Ibu, waktu Tuhan bicara itu sama saya, gini loh caranya. Amsal pasal 4 tuh ngomong gini, semua hal itu bisa jadi hikmat. Ya, Tuhan tuh bisa bicara dalam semua area Pak. Di jalan-jalan, lorong-lorong, pintu gerbang, bener gak? Dari semua peristiwa yang kita alami, baik suka, duka, menyenangkan, menyebalkan, itu sebenarnya Kristus sedang mau bicara atas hidupmu. Sebenarnya Kristus mau bicara apa sih? Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan tuh mau ngomong gini, di masa sulitmu itu, Kristusmu muncul enggak? Ayo kalau saudara dalam masa tertekan, karakter Kristusmu muncul enggak? Kristus itu apa? Lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib, bener enggak? Saya senang sekali. Markus pasal 11 ayat 25. Yuk kita buka ini. Markus pasal 11 ayat 25. Injil Markus pasal 11 ayat 25. Yuk kita baca ayat ini. Yuk 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa saudara? Untuk berdoa. Wah ini berbicara soal kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita melayani Dia dengan semua area. Terus ampunilah dahulu apa? Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang apa saudara? Di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Firman Allah yang hidup ya, saya terjemahan ini. Tetapi bila kalian berdoa, pertama-tama ampunilah orang yang bersalah kepada kalian, supaya Bapa di surga juga mengampuni dosa kalian. Bapak Ibu, saya pengen share 3 poin aja. Yang pertama begini, dari ayat ini saya mau bicara 1. Hubunganmu jauh lebih penting dari ibadahmu, pelayananmu. Sekali lagi, hubunganmu. Tuhan ngomong gini, dan jika kamu berdoa, Tuhan sedang ngomong gini, dan jika kamu melayani aku, kamu bersentuhan secara langsung dengan aku dalam semua pelayanan yang kau kerjakan, pertama-tama ampunilah. Tuhan sedang ngomong gini, percuma kamu pelayanan. Kalau kamu dalam pelayanan, kamu gak beres. Makanya Tuhan ngomong begini, kalau kamu mempersembahkan sesuatu, kamu masih teringat akan kesalahan orang, taruh persembahan itu. Kata Alkitab apa? Kata Alkitab apa? Kata Alkitab apa? Nah ini berat. Taruh kolektemu, berdamai dulu. Saudara, kebenarannya gini, ya, hatimu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kolektemu. Hatimu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada pelayananmu. Saya pelayanan ini ritual Pak. Khotbah saya ritual Pak. Setiap tahun saya khotbah hampir 300 kali Pak. Desember kemarin saya Natal khotbah hampir 40 kali Pak. Dan saya tahu itu ritual Pak. Dan Tuhan ngomong gini, hatimu lebih penting daripada semua hal yang kau lakukan. Kenapa? Buat Tuhan ini hubunganmu jauh lebih penting daripada semua ritual. Tapi saya gak ngomong gini, ibadah gak penting loh ya. Enggak kan? Saya gak ngomong juga pelayanan gak penting loh. Gak ada omongan itu kan. Yang saya omongkan gini, waktu engkau melayani tapi engkau gak beres, Tuhan ngomong gini, percuma, gak ada untungnya buat kerajaan surga. Setuju? Waktu engkau melayani dan engkau masih menyimpan. Makanya Kolose pasal 2, coba Kolose pasal 2, ayat ini terlintas. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saudara, saya flowing dulu ya. Ya ini poin pertama saya flowing. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca ayat ini. Oke, yuk baca 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa?
makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang apa? Wujudnya apa? Hari baru, bulan baru, nggak boleh gini, nggak boleh itu, kan semua aturan agamawi dalam konteks Yahudi pada waktu itu. Dan kita sedang ngomong begini, tak kasih tahu ya jemaat Kolose, kamu melakukan itu semua nggak ada untungnya karena ini bayangan. Pak, maaf ya Pak, persepuluhanmu itu bayangan. Maaf Pak, saya khotbah ini bayangan. Dia main keyboard, bayangan. Saudara yang singer, song leader, bayangan. Saudara nanti mimpin perjamuan, bayangan. Kata Alkitab, sedang wujudnya ialah. Saudara pernah lihat bayangan? Pernah ya? Kalau ada bayangan nih, ora ono wujud aslinya jenenge apa? Sekali lagi, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia alon-alon aku ya. Ono bayangan nih, ora ono wujud asline, jenenge apa? Nah, sing rodok banter gitu. Setan, ojo noleh kamping kanan kirinya lo ya. Setan, ojo ngono, ya kan? Saudara, ada bayangannya nggak ada wujud aslinya, itu medeni Pak. Orang di luar ngomongin setan. Saudara tahu? Kita ketemu banyak dalam area pelayanan, ketemu yang model kayak gini. Kejar bayangan, pelayanan keren. Wujud Kristusnya nggak ada. Wujud Kristusnya apa? Mengampuni, mengasihi, sangkal diri, pikul salib. Gak ono. Kenapa? Sing dikejar bayangane. Weh, pelayanane keren, khotbahnya bagus, main keyboardnya luar biasa, song leadernya suara setengah di bawah surga. Tapi karakternya ngamuan, nyebelin, ora iso berdamai sama mertua. Bahkan doanya mertua, kapan ya mertuaku Tuhan kau panggil, kok nyepet-nyepeti. Kenapa saudara? Karena yang kita kejar. Saya bertobat Pak, sudah 8 tahun ini saya bilang gini, saya tetap pelayanan. Saudara kalau ikuti Facebook saya ini kalau mau diundang khotbah Pak, saya nuruti nafsu saya. Mungkin saya tidak akan pernah khotbah di gereja saya sendiri Pak. Benar saudara. Kalau saya ngikuti semua saya nggak akan pernah. Baik di dalam maupun luar negeri Pak, saya ya. Walaupun ketika saya khotbah di beberapa kota yang pertama kali ngundang saya nggak pernah dianggap pendeta Pak. Makanya saya sekarang pakai jas Pak Daniel, pakai dasi, pengen ngerti aku ki pendeta juga gitu. Karena kalau aku pakai baju batik dipikir, anak youth dari mana? Kok tersesat? Satu kali saya khotbah di Jakarta, di Hotel Mercure. Saya dibawa orang, saya khotbah di sana. Tim asernya para wanita pakai jambul katulistiwa. Wanginya ulala. Jadi semua baris Pak, hampir 10 perempuan. Ini perempuan-perempuan yang suaminya punya bisnis semua. Jadi usher. Saya dikenalin sama yang bawa. Ibu-ibu, perkenalkan ini Bapak Pendeta. Disebutin lagi Dr. Cornelius Sabat. Padahal saya nggak penting-penting amat gitu pakai kata itu. Yang akan melayani kita dalam seminggu ini. Jadi kalau saya khotbah di Jakarta itu seminggu Pak Daniel, itu pulang aku iso ngomong karo bojoku. Entek pitane Pak. Karena khotbahku tuh ping 10 Pak. Jadi di Jakarta kalau khotbah Pak, Surabaya, Jakarta itu kalau khotbah itu kalau tempe penyet bener-bener dipenyet Pak. Wes dientek-entek kesisan. Jadi mulai itu aku bahasa isyarat karo bojoku. Karena wis ora iso ngomong Pak. Karena saya khotbahnya kan modelnya kayak gini Pak. Saudara, ibu-ibu 10 yang jadi asar tuh lihat saya seperti makhluk aneh. Lihat dari bawah, naik lagi, naik, turun lagi. Jadi bolak-balik. Dan saudara tahu, yang paling gak enak dalam hidup ini, kita digibah dan kita kerungu. Ya, kita digosipin dan kita denger. Ibu-ibu ini sementara saya duduk sama yang dampingi khotbah saya, ono sing ngomong Pak, lu aku krungu Pak, lu no ngarepku lho Pak.
Masa iki pendetanya cilik meneh. Ono sing ngomong gini, iya kaya Ipin Upin. Untung saya nggak bilang gini, betul. Saudara, maka lagu andalan saya tuh ngomong gini, walau dunia melihat rupa apa saudara? Wah, kalau Pak Daniel kan bener kan, jadi setelannya dan aku Pak, saya pernah Pak khotbah KKR Pak, KKR. Dulu kan masih bawa flash disk ya Pak, kadang-kadang kalau ke multimedia. Tolong ya ini PPT saya ada di sini. Oh ya, itu yang ngundang saya kan belum pernah ketemu Pak, nyamperi tim multimedia. Nanti ojo telat ya ngeklik. Oh ini tugas juga nunjuk saya, tugas multimedia. Nanti tolong ya konsentrasi kalau tugas multimedia. Dalam hati kok lambemu gila. Walau dunia apa saudara? Saudara, hubunganmu jauh lebih penting dari semua ritual agamamu. Amin. Amin. Jangan kejar pelayanan, kejar keserupaan akan Kristus. Capek saudara kalau kejar pelayanan. Saya pernah denger pelayanan. You know denger? What is the meaning of denger? Kayak pitik ameh mati gitu sudah Tuhan. Capek aku pelayanan. Tahun ini Tuhan aku 300 kali khotbah, bolak-balik naik pesawat, bolak-balik naik kereta api. Tuhan gak mau tuh. Saudara, Tuhan ngomong begini. Kok kamu ngejar ritual Kornel? Kamu denger akan kuadrat. Saudara, dari peristiwa-peristiwa Tuhan ngajar gini. Hubunganmu jauh lebih penting. Bagaimana pelayananmu bagus tapi hubunganmu dengan suami istri gak bagus, buat apa? Amin saudara. Ya, ada banyak orang itu ngejar ritual. Saya menggambarkan semua pelayananmu itu bola karet. Semua pekerjaanmu itu bola karet. Tapi hubunganmu itu bola kristal. Hubunganmu dengan istri, keluargamu bola kristal. Saudara tahu, ada banyak orang melemparkan bola kristalnya. Harusnya bola kristal itu kan dipeluk Pak. Iki familymu nih, hubunganmu nih. Tapi kadang-kadang orang lempar bola kristalnya, tas. Waktu bola kristalnya dilempar, yang terjadi apa? Pecah Pak, berantakan. Harusnya pelayananmu yang bola karet, karirmu yang bola karet, yang kau boleh lepaskan. Waktu bola karet itu dilepas, das, dia mantul Pak. Dia akan cari jalannya. Bahkan ketika bola karet ini dilemparkan lebih keras Pak, pantulannya lebih tinggi. Tapi banyak orang justru melepaskan bola kristalnya. Keluarganya dilepas, das. Waktu karirnya naik, pelayanannya keren, dia pulang. Keluarganya sudah kacau balau. Bisnismu keren, usahamu mantap, kamu pulang. Anakmu gak mau menyentuh kamu. Kenapa? Engkau cuma pertahankan bola karetmu. Bahkan pelayananmu itu bola karet. Pelayananku itu bola karet Pak. Kadang-kadang saya bilang gini, aku mau lepaskan ini dah. Aku mau lepaskan itu. Aku cuma mau bersentuhan dengan anak istriku. Karena buat apa? Istriku bilang, kamu buat apa dikenal Kornel? Kalau satu kali anak istrimu gak kenal kamu, percuma. Saudara, banyak orang melempar bola kristal. Harusnya bola kristal dulu dipeluk, digenggam. Kalau pada akhirnya bola karetnya harus saudara lepaskan. Saya punya anak rohani jam 12 datang ke rumah, nangis. Dia bilang gini, Dad, kalau boleh memilih, semua usahaku dinolin dari awal. Kenapa? Setiap bulan dia penghasilannya udah 400 juta, udah cukup oke. Masih keluarga muda. Tapi istrinya gugat cerai.
gugat cerai. Karena istrinya bilang gini, makan tuh usahamu, ambil cuan sebanyak-banyaknya. Kamu gak mau peduli sama istri dan anakmu. Selesai kita. Nangis Pak. Bapak Ibu, hubunganmu itu bola kristal. Amin. 14 tahun ya Pak Daniel ya. 14-13 tahun. Ini angka yang menurut dunia angker. Tapi tahu saudara, kalau saudara baca Alkitab, semua orang itu diangkat di usia 13 tahun. Proses Yusuf 13 tahun. Proses Daud 13 tahun. Buat saya, kalau engkau sedang harus membanting bola karetmu, artinya Tuhan sedang ngomong gini, kembali ke bola kristalmu, selamatkan bola kristalmu. Amin. Hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu, ritualmu, pelayananmu. Ya kenapa? Kita melihat banyak orang pelayanan gak semakin baik, makin kasar, ngomongnya ngaco. Karena dengar baik-baik, yang dia kejar hanya ritual. Dia hanya ngejar bayangan. Jadi orang gak melihat gini, wah kamu udah pelayanan kok makin keren ya. Tapi orang ngomong gini, kok makin setan kamu. Lucifer aja ndredeg ketemu kamu. Kenapa? Karena bayangan tadi loh. Halo? Bayangan. Bayangan tuh medeni, katakan medeni. Satu hari saya khotbah di Tasikmalaya. Jam 10 malam istri saya telepon. Saya tinggalkan istri saya dengan 2 anak saya yang masih kecil. Kami tinggal di kamar lantai 2. Istri saya video call. Sayang, mati lampu ya rumah. Ya udah anakmu taruh. Anak kita udah tidur, saya tidur di hotel, baru saya mau tidur jam 10. Khotbahnya seperti saudara ini jam 6. Jam 9 sore ada 4 kali saya khotbah. Aku pengen turu cepet. Bojoku video call. Mati lampu rumah. Oh ya? Udah kamu turun. Itu tempatnya di bawah itu, saklar-saklar di bawah. Dia turun, dia naik gitu. Dia naik, baru beberapa langkah mati lagi. Ya wis itu semua saklar dimatiin tuh, yang colokan-colokan dicabutin, kulkas cabut. Udah dilakukan. Saudara, udah dinaikin lagi. Dia naik baru mau rebahan, mati lagi. Tetangga kanan kiri ndak ono sing mati. Wah, konslet kali sayangnya. Coba cek lagi, semua dicek. Udah gak ada. Hari itu Pak, mati lampu. Hanya rumah saya. Dan istri saya bilang, aku merinding ya. Turun ke bawah. Oh ya? Jadi saudara, kalau ngomong merinding itu bukan soal diurapi Tuhan. Lewat kuburanmu merinding saudara. Jadi jangan bilang ini tanda saya diurapi Tuhan tuh merinding. Merinding, bulu romaku kowe lewat kuburan ya merinding kok. Betul kan? Saudara, Tuhan ngomong gini, omahmu ya ono setane, urusan mulai. Sudah tahu? Karena beberapa waktu sebelum saya berangkat, saya ketemu penjual sate Madura Pak. Penjual sate Madura ini ngomong dengan saya, Cak, dia berhenti, saya beli satenya. Sampean kok wani tinggal di rumah ini Cak. Iki rumah iki akeh setan lho. Mosok sih ora ono sing wani tuku, mung sampean sing wani tuku iki. Aku bilang iya soalnya murah. Iya bener, wong akeh setane maka didol murah dengan logat Madurane saudara. Saya bilang bener iki. Saudara saya pulang. Saya berurusan dengan setan ini. Saudara, saya pulang dari Tasikmalaya hari Senin sore. Waktu saya buka garasi mobil saya, krek, itu ono buayangan ireng gede Pak, melayu Pak, wut, itu aku merinding, regedek. Darah Yesus berkuasa. Saudara, ono setane Pak. Wih, saudara, ku ambil gitar dan ku mainkan lagu favorit ngusir setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tak doain Pak. Sambil dilanjut medleynya, ada kuasa
dalam darahnya tak olesin. Saya doakan. Kurang ngajar gue setan. Tuhan Yesus, rumah ini milikmu. Demi nama Yesus tak olesi minyak. Setan, kamu gak boleh tinggal di rumahku. Kamu boleh pindah, depan rumah boleh, samping boleh, neng ojo nang omahku. Saudara, di depan rumah saya itu Pak Ustadz, sahabat saya. Anaknya baru lahiran, ya gak nyampe seminggu. Biasanya enggak pernah terjadi apa-apa. Ini Pak, setelah saya tengking setan ini Pak, setiap jam 10 malam anaknya Ustadz tuh jerit-jerit, wah nangis kejer-kejer. Tuhan tuh guyon, setane pindah bro. Kan doamu pindah ngarep omah ora apa-apa, samping ora apa-apa, ning ojo no omahku. Saudara, kejet-kejet. Pak Ustadz bilang gini, Pak Pendeta, omahku kita ono setane Pak. Aku meneng wae saudara. Daripada dia tengking lagi balik ke saya, kita tengking-tengkingan dong. Bapak Ibu, saya bilang gini, ini loh, kalau orang kejar bayangan, medeni. Pelayanan gak semakin orang itu mencintai, pelayanan itu jadi momok. Toleh kanan kirinya ngomong, bukan kamu kok, gitu, bukan. Haleluya. Saudara, ini loh, hubunganmu jauh lebih penting. Yang kedua ngomong gini, hubunganmu dengan sesama itu mempengaruhi hubunganmu dengan surga. Supaya Bapamu yang ada di surga mengampuni kamu. Haleluya. Saudara pengen diampuni Tuhan? Kuncinya satu Pak tadi, mengampuni sesama. Setuju? Mengampuni sesama. Markus pasal 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu, saya masih boleh ya waktunya ya Bapak Ibu ya, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kalau yang pertama Bapak Ibu, hubunganmu jauh lebih penting dari semua ritualmu. Saudara gak boleh berhenti pelayanan, tapi dalam pelayananmu itu keluarkan wujud aslinya, karakter Kristus. Sepakat katakan amin. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama itu mempengaruhi hubunganmu dengan surga. Atau engkau gak beres terus dengan itu, cerminan surga gak mau intervensi ya. Yang ketiga namanya begini Pak, pengampunan adalah kunci pertama memulihkan hubungan. Katakan kunci pertama. Kenapa hubungan kita gak pulih-pulih? Karena saudara gak mau mengampuni, itu aja. Betul ya? Kalau saudara mau mengampuni, itu kunci sudah kebuka Pak. Bam! Dan pulih Pak. Jadi 3 hal ini. Yang pertama, yuk kita belajar. Hubunganmu dengan sesama mempengaruhi. Ya, hubunganmu dengan sesama itu loh. Ya. Yang pertama itu hubunganmu jauh lebih penting dari ibadahmu. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama mempengaruhi surga. Kunci yang pertama untuk hubunganmu pulih adalah mengampuni. Boleh tampilin saya yang terakhir, saya tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu ya. Satu kali Bapak Ibu, ada anak pendeta datang kepada papanya. Anak pendeta ini umurnya kurang lebih belasan tahun, 17-an. Dia bilang sama papanya, Pak, mulai minggu depan aku gak mau ke gereja lagi. Bapaknya yang gembala sidang syok mendengar anaknya gak mau ke gereja. Akhirnya bapak nanya anaknya, bapak ini bertanya, kenapa kamu gak mau ke gereja lagi? Anak ini berkata, percuma aku ke gereja. Maksudmu? Bapaknya bilang, percuma. Aku melihat jemaat itu sukanya terlambat ke gereja. Kalau dia nonton bioskop aja, datang paling awal, tapi di gereja datang paling lambat. Syukur-syukur kalau khotbah datang. Dan bapaknya, ayah jemaat pulang lebih cepat sebelum doa berkat. Udah rencan. Oh ya, bapaknya bilang, apalagi yang kamu lihat di gereja. Bapak tahu kan? Setiap kali song leader memuji Tuhan, ada jemaat yang pegang gadgetnya. Dia main handphone. Ketika song leader, singer, tim PW mulai memuji, mereka mulai tidak konsen.
di gereja? Papanya nanya. Anak ini jawab, oh iya, kan saya kalau papa khotbah saya sering duduk di belakang. Waktu papa khotbah, papa pikir jemaat itu buka handphone untuk buka Alkitab? Enggak. Ada ya buka Shopee, main game, munafik banget. Oh iya, ada yang bisnis mereka. Oh ya, apalagi yang kamu lihat di gereja? Apa mau tahu? Kayaknya mereka kalau minggu hidup dalam kekudusan, angkat tangan, nangis. Tapi saya ketemu beberapa pelayan Tuhan, hidupnya ngaco di luar, gak jadi berkat. Papanya nanya, terus apa lagi yang kamu temukan di gereja? Pokoknya Pak, aku gak mau ke gereja mulai minggu depan. Papanya dengan bijak, oke, kalau kamu gak mau ke gereja minggu depan, izinkan Papa minta satu permintaan buat kamu minggu depan. Kata, Papa mau kasih tantangan buat kamu. Ya Papa, kalau kamu bisa tantangan satu ini, bebas kamu selamanya gak boleh ke gereja, gak apa-apa. Wah seneng Pak. Minggu depan anak ini datang, masuk kantornya papanya sebelum ibadah dimulai. Papanya kasih dia gelas, nih gelas, tantanganmu diisi air penuh. Selama ibadah berlangsung, kamu putari gedung gereja itu. Syaratnya satu ya, tidak boleh airnya tumpah. Kalau airnya tumpah, kamu kalah. Nanti Papa akan kasih satu orang sebagai saksi. Oh ya, oke Pak, deal. Kalau kamu sukses, kamu gak usah ke gereja selamanya, gak apa-apa. Wah, saudara, ibadah mulai, jemaat mulai berdatangan, song leader sudah mulai berkata, Shalom, anak ini dengan gelas yang penuh air, mulai gitarin gedung. Jemaat mulai datang satu persatu, ada yang lebih pagi, ada yang lebih lama, ada yang terlambat, mereka datang. Dia mulai jalan. Song leader boleh nyanyi lagu semangat, anak ini mulai jalan, tetap pelan-pelan. Konsentrasi lihat jalan dan lihat air di gelas. Pada akhirnya bapaknya mulai khotbah. Karena dia gak bisa cepat, dia jalan pelan. Bapaknya mulai doa persembahan. Ada pengumuman gereja, dia pun. Pada akhirnya bapaknya doa berkat, dia pun selesai. Dan kabar baiknya, tidak ada air satu tetes pun yang tumpah. Bapaknya nyalami jemaat semuanya, selesai. Anak ini sudah tunggu di kantor sama saksinya. Papanya masuk kantor. Anak ini bilang, aku sukses Pak. Papanya lihat dia tersenyum. Kamu pasti bisa ya, berhasil. Berhasil Pak, gak ada air. Tanya ini saksi. Oh ya? Papanya nanya gini, sekarang Bapak tanya ya. Waktu kamu pegang air di gelas itu, ibadah dimulai, ada gak jemaat yang terlambat nak? Saudara, anak ini jawab, aku gak tahu, gak peduli. Yang tak peduliin air di gelas. Papanya nanya lagi, waktu tim PW mulai memuji Tuhan, ada gak yang ngomong kanan kiri, ngobrol kanan kiri? Anak ini ngomong, mana saya peduli Pak, yang tak lihat cuma jalan dan air di gelas. Waktu Papa khotbah, kali ini jendela terbuka. Ada enggak kira-kira kamu ngintip? Ada enggak jemaat yang WA-WA-an? Ada enggak jemaat yang Shopee? Ada enggak jemaat yang COD? Enggak peduli Pak. Yang saya pedulikan adalah air dalam gelas. Saudara, papanya langsung peluk dia. Nah, kamu tahu enggak? Kamu ke gereja harusnya gitu. Fokusmu ke Kristus, bukan ke orang lain. Waktu fokusmu kepada Kristus, kamu gak akan kecewa. Kan kamu waktu keliling gak peduli lagi dengan jemaat yang lain. Yang penting aku bisa. Bapak Ibu, waktu saya tulis kisah ini dalam buku saya ke-35, saya nanya, Tuhan, kenapa selama ini saya gagal? Kornel gagal Tuhan. Karena Kornel melihat jemaat tuh kadang-kadang nyebelin kalau aku sebagai pendeta.
Tapi kenapa jemaat gagal? Jemaat juga lihat kamu sebagai pendetanya beliin Kornel. Sudah. Kenapa kita gagal jadi jemaat? Karena nggak lihat pelayan Tuhan. Kok pelayan Tuhan kayak gitu? Sudah datang ke gereja fokusnya ke siapa sih? Ke Kristus. Hana ini nangis pecah, Pak. Akhirnya bilang, Pak, sorry ya, 17 tahun saya ikut Papa, rupanya saya gagal mengerti arti sebuah gereja. Bapak Ibu, hari ini ayo kita belajar. Kuncimu adalah mengampuni. Amin.